Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rusman dari kelas PJKR 05 NIM 200301501092 akan memaparkan materi saya perencanaan promosi kesehatan. Tujuan utama setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik memahami pentingnya perencanaan promosi kesehatan dan mampu membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Tujuan khusus setelah menyelesaikan kegiatan belajar, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perencanaan promosi kesehatan, menjelaskan tujuan pembuatan perencanaan promosi kesehatan, menjelaskan teknik menyusun perencanaan promosi kesehatan, menyebutkan 5 keuntungan perencanaan promosi kesehatan, dan membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Pengertian promosi kesehatan atau promkes merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitas proses belajar dan perubahan, perilaku secara sukarela, promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Perencanaan promkes merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase perencanaan atau menyusun, kegiatan yang dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, implementasi, yakni pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah perencanaan dalam promosi. Langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan promkes. Yang pertama, diagnosis masalah. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah. Adapun mengembangkan komponen promkes, yang pertama menentukan tujuan, menentukan sasarana, menentukan isi, menentukan metode, menentukan media, menentukan evaluasi, dan jadwal pelaksanaan. Dalam program promosi kesehatan juga dikenal dalam diagnosis masalah menurut Green pada tahun 1980, dalam Natona Mojo pada tahun 2010. Diagnosis masalah dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang terliputi preset atau predisposing, reinforcing, and enabling, cause indication, diagnosis, and evaluation. Pendekatan ini digunakan pada fase diagnosis masalah, penempatan prioritas, dan tujuan program. Pada tahun 1991, kerangka tersebut dikembangkan menjadi preset and process atau place, regulation, and organization, construct in education and environmental, organization, construct in education and environmental development untuk menetapkan sasarana, kriteria kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah preset. Yang pertama, diagnosis sosial atau social need assessment. Fase ini menetapkan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan atau terhadap kualitas hidup serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Yang kedua, diagnosis epidemiologi adalah identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seorang atau masyarakat. Identifikasi kelompok yang rawan terkena masalah kesehatan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin,
lokasi atau tempat tinggal, dan sebagainya. Yang ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Yang keempat, diagnosis promosi dan organisasional adalah kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Diagnosis administrasi dan kebijakan adalah kegiatan untuk analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan promosi kesehatan. Kebijakan dalam hal ini adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan, sementara peraturan merupakan penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta penerapan kebijakan dan hukum perundang-undangan. Organisasional artinya kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, pelaksanaan promosi kesehatan dapat memperoleh data dari dokumen yang ada langsung dari masyarakat, petugas kesehatan di lapangan, tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi seorang promotor kesehatan penguasaan komunikasi yang baik sehingga program promosi kesehatan di masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara key informant appearance atau community forum appearance, sample survey appearance. Yang kedua, community forum appearance adalah pengumpulan data di mana promotor kesehatan bersama masyarakat mendiskusikan masalah kesehatan yang ada. Sample survey appearance approach adalah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Ada 3 tujuan utama promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mengandung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat.